Edan kamu, Beb. Kamu yang edan. Ente Bahlul. Kamu yang bahlul. Ana nggak terima sama antum. Kenapa nggak terima? Antum jangan bawa Habib antum. Saya memang Habib. Urusan Kamu apa? apa? Habib apa? Habib bos. Ini sudah nggak mau kan dia? Mau nggak sama Nggak dia? mau, saya nggak mau. Nggak mau. Nikah apa? Anda ini provokator menghalangi orang mau nikah. Oh, ini ternyata Habib yang palsu. Oke, dia itu palsu. Ini Habib palsu ini. Kalian nggak tahu. Kita udah sakit sama kita. Ini Habib palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang membongkar kedok Habib Waskita bin Darmun, yang memperdaya putri Kiai Rohman untuk pemuas nafsu bejatnya. Setelah tahu putrinya diperdaya sang Habib, sang Kiai sangat marah, dan ingin membunuh sang Habib terlaknat tersebut. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang Bustomi dalam misinya kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Kang Ujang Bustomi menjalankan sebuah misi untuk membongkar seorang Habib menyesatkan yang bernama Habib Waskita bin Darmun, yang mana sang Habib tersebut akan menikahi putri dari Kiai Rohman. Berbekal informasi dari aparat kampung, Kang Ujang kemudian datang ke rumah dari Kiai Rohman tersebut. Dengan menyamar bernama Doraemon yang adalah seorang vlogger, Kang Ujang berpura-pura ingin bersilaturahmi bertemu dengan Kiai Rohman yang adalah Kiai kampung yang dihormati. Dan ketika datang ke rumah sang Kiai, ternyata sang Kiai sedang menunggu kedatangan Habib Waskita yang katanya akan melakukan prosesi pernikahan dengan putrinya. Dan setelah bertemu dengan Kiai Rohman itulah Kang Ujang kemudian mencoba berkata kepadanya tentang sang Habib yang akan menikahi putrinya itu. Kang Ujang menceritakan bahwa Kang Ujang telah mengetahui tentang perilaku buruk dari Habib Waskita bin Darmun. Habib tersebut adalah seorang spiritual yang biasa melakukan kejahatan dengan kemampuan spiritualnya. Dan hendaklah Kiai Rohman tidak percaya dengan perkataan mulut manisnya. Akan tetapi Kiai Rohman malah sangat marah dengan perkataan dari Kang Ujang itu. Juga dengan seorang murid sang Habib yang ada di sana. Dan dengan kemarahannya, Kiai Rohman kemudian berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang dengan Kiai Rohman. Dan tidak berapa lama melawan, Kang Ujang kemudian berhasil mengalahkannya. Begitu juga dengan sang murid dari sang Habib. Setelah mencoba melawan, sang murid itu bisa dihancurkan. Setelah itulah Kang Ujang meminta kepada sang murid tersebut, yaitu agar dia segera menjemput gurunya, karena Kang Ujang sudah menunggunya. Dan sambil menunggu sang Habib tersebut, Kang Ujang kemudian mencoba kembali menyadarkan Kiai Rohman, istri, juga putrinya. Dan atas kehendak Tuhan,
Kang Ujang pun berhasil menyadarkan mereka. Dan setelah tersadar itulah, sang kiai tampak sangat merasa menyesal atas perbuatannya. Dan dia juga sangat marah atas perbuatan Habib Waskita yang telah menipu dirinya, juga meniduri putri dan istrinya. Sebab itulah ketika kemudian sang Habib kembali datang bersama pengikutnya. Kemarahan Kiai Rohman seperti sudah tidak bisa dibendungnya lagi. Sang Kiai melampiaskan kemarahan dengan sumpah serapah, dan ingin segera menghajar sang Habib bejat itu. Ini Habib palsu ini. Kalian nggak kita pasrahkan sama kita. Ini Habib palsu. Itu palsu. Saya mau apa ini yang asli? Diam pakai, diam. Ayo, Jangan pegang, jangan Dam. pegang. Kamu jangan bawa-bawa Habib dong. Emang saya Habib. Bawa Pak. Habib dari mana kamu? Saya turunan Pak Alawi langsung. Edan kamu. Kamu yang edan, malah ngalingin orang nikah. Dosa kamu. Saya kabib. Kalau kayak bawa palsu ini. Palsu ini. Kamu tinggalin keluarganya Kiai. Kamu sudah Nggak bisa. Nggak bisa. Dia juga sudah nggak mau sama dia. Tapi dia suruh saya tumpakin. Ya edan mati gila kamu. Ini urusan saya, itu urusan saya. Kang Ujang pun mencoba berkata kepada Habib Waskita bin Darmun. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia mengaku Habib, sedang perbuatannya biasa meniduri perempuan yang bukan pasangan sahnya? Sang Habib pun berkata, dia tetap mengaku bahwa dia adalah Habib yang mulia, yang mengaku garis keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Habib penuh karomah, yang bisa mendatangkan keberkahan. Setiap yang dilakukannya telah disucikan, dan dia terbebas dari urusan dosa dan kemaksiatan. Dan setiap perempuan yang berhubungan dengan dirinya, pasti akan dianugerahi surga yang didambakan. Dan mendengar perkataan Habib Waskita yang demikian itu, Kang Ujang pun tidak ingin banyak bicara lagi. Kata-katanya itu sudah jelas sangat berbahaya dan menyesatkan. Bagaimana mungkin ada manusia mengaku sesuci itu, sedang perbuatannya telah melawan ajaran Tuhan? Habib Waskita ini pasti manusia titisan iblis, yang seharusnya dia dihabisi dan dihancurkan. Antum waras. Waras, saya waras, sehat. Antum bahlul. Anda yang bahlul. Anda siapa yang bahlul? Anda tadi ngatain saya bahlul, berarti Anda yang bahlul. Gila kamu. Sembarangan. Mau coba-coba kamu? Ya, saya coba-coba sama kamu.
Habib Waskita dan para muridnya itu pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustami. Dan setelah menghancurkan mereka, Kang Ujang mencoba untuk menginterogasi. Kang Ujang ingin tahu kebenaran. Siapakah sebenarnya Habib Waskita bin Darmun dan para pengikutnya itu? Di saat itulah sang murid itu kemudian mengakui semuanya. Bahwa sebenarnya dia bukan Habib seperti yang dikatakannya. Dia sebenarnya seorang dukun santet, yang ingin bisa mendapatkan putri Kiai Rohman. Namun ternyata, tidak cuma putrinya, istri sang Kiai pun juga bisa didapatkan. Sang Habib dan para muridnya berhasil menggendam mereka, sehingga dua perempuan tersebut bersedia ditiduri dengan sukarela. Habib, ini pakai sudah sadar dia. Pakai sudah sadar, pakai sudah kembali pada jalan yang benar. Apa yang kamu lakukan itu bukan Habib. Dia tuh edan, dia tuh siluman. Paham kamu? Dia siluman loh. Parah kamu. Tahu parah kamu. Sadar Pak, jadi sadar. Sadar. Kamu jangan-jangan numpakin istrinya pakai kamu. Iya. Tuh pakai, numpakin. Kurang aja. Kurang aja. Kurang aja kamu. Iya. Edan aja kamu. Oke. Sini Bu. Ibu sini. Kenapa ibu mau tumpak-tumpakan sama dia? Saya nggak sadar Pak Habib. Saya terhasut semua keluarga saya ditipunya, dibohonginya, dihasutnya. Tuh pakai istri aja ditumpakin. Allah. Terlihat Kiai Rohman sangat marah mendengar pengakuan murid dari sang Habib dukun santet itu. Dan dengan kemarahannya, dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia bangkit, dan kemudian menghajar sang Habib Waskita bin Darmun yang sudah tak berdaya. Sang Kiai ingin melampiaskan sakit hatinya untuk menghancurkan sang dukun sesat yang berkedok sebagai Habib itu. Namun Kiai Rohman masih merasa bersyukur. Kang Ujang yang sebelumnya tidak dikenalnya, bersedia datang dengan tanpa pamrih untuk menolong dirinya dan keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.